ini apa sih ini? Oh, pohon beringin itu kayak apa sih sebenarnya? Tersebut merupakan uh, tempat atau linggih dari Betari Durga. Tapi kepada Batan Merem itu sendiri, Batan Merem merupakan Turung septiang diolas. Om Swastiastu buat membeli ya, pada malam hari ini. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang santai mengenai garapan ogoh-ogoh dari ST Cilemekar Sebatu pada tahun 2025 ini yang berjudul Batan Merem. Jadi di sini mungkin saya yang pertama yang ingin saya tanyakan itu dari ketua STT-nya sendiri. Jadi bagaimana cerita awalnya nih, kenapa bisa memilih membuat ogoh-ogoh, satu ogoh-ogoh di Banjar ini? Betul. Iya. Niki cerita mantan ya. Niki cerita awal kenapa tiang sarang teman-teman niki memilih untuk membuat satu ogoh-ogoh ring Banjar. Nah, cerita awal niki pas tiang sekolah niki. Sekolah ring Ubud. Nah, kebetulan pas nampak pengurupok niki timpal-timpal kan biasa niki. Ngotor-ngotor niki tentang ogoh-ogoh. Nah, salah satu desa niki kan ogoh-ogoh niki merupakan satu ikon di desa niki. Nah, contoh niki ring Ubud ngariana ogoh-ogoh niki. Nah, enten pun sempat timpal tiang bertanya niki ring Sebatu ngariana ogoh-ogoh napri kan. Nah, karena Sebatu niki pas tahun-tahun sebelumnya tahun ngariana satu cuma dipisah-pisah niki kan. Nah, napi man orang kan gitu. Napi orang kan karena tidak memiliki satu ogoh-ogoh. Nah, terpikirlah kenapa Sebatu itu tentang buat ogoh-ogoh satu kan. Dari segi kalau dibilang dari segi pesertanya Sebatu itu memiliki banyak orang, dan dari segi seninya juga Sebatu memiliki orang-orang yang seni. Nah, kenapa tidak memiliki ngariani satu ogoh-ogoh. Nah, terpikirlah di sana ada niat untuk mencoba membuat satu ogoh-ogoh. Nah, karena Sebatu itu merupakan daerah seni lah di Gianyar. Dan dari situlah pas sangkap niki tiang koordinasi sarang pengurus sarang anggo niki disetujui lah bahwa kita membuat satu ogoh-ogoh ring Banjar. Itu cerita awalnya. Karena ada niat dan penasaran kenapa sih Sebatu nggak bisa itu kan. Itu sebenarnya. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Gimana awalnya untuk memilih kenapa bisa mencetuskan untuk karya ini yang berjudul Batan Merem dan bagaimana kontribusi dari Blikri? Pertama bagaimana ini bisa dicetuskan Batan Merem. Nah, cerita pertama kan di pengurus niki enten rapat. Nah, yang rapat itu membahas bahwa kembali kita membuat satu ogoh-ogoh dan tahun ini akan diikuti lomba. Setelah itu disetujui oleh pengurus dan anggota SAMI, yang sarang pengurus langsung nike menuju ring rumahnya di Locong. Di Locong koordinasi untuk konsep dan lain sebagainya niki. Nah, di Locong lah minta memberikan saran untuk langsung ke Pak Dekartu. Untuk konsepnya kita yang koordinasi sarang beliau. Nah, setelah koordinasi ini tercetuslah konsep Batan Merem. Untuk konsepnya niki yang langsung terima dari beliau. Untuk penjelasannya mungkin beliau yang akan menjelaskan lebih detail ya. Kenapa konsep itu dicetuskan kan gitu. Mungkin kita langsung beranjak ke Bli Santika untuk konsepnya. Nah, kan di sini sesuai dengan sinopsis yang sebelumnya yang sudah ada nih di media sosial yang sudah di-share sama ST Cilemekar. Bagaimana kenapa bisa dari sinopsis tersebut mencetuskan ogoh-ogoh? Nggih, Om Swastiastu. Dari awal dari ketua dan pengurus ST Cilemekar Sebatu datang
dan kemudian di sana berembung. Dari hasil perembungan ini akhirnya kita akan memilih konsep Batan Merem. Konsep Batan Merem tersebut tercetus dari satu, kita komitmen bersama dari Ketua STC Lemekar dan pengurus semua bahwa kita akan mengangkat tema lokal yang ada di Banjar Adat atau Desa Adat Sebatu itu tersendiri. Dan ini merupakan suatu persembahan juga bagi Desa Adat Sebatu karena kita diwarisi budaya yang adiluhung. Kemudian kita di Desa Adat Sebatu ini banyak diwarisi situs-situs yang menyimpan banyak filosofi yang terpendam. Itu sejatinya. Makanya kita berkomitmen mengangkat tema budaya lokal yang ada di Desa Sebatu yang sangat memiliki makna secara universal. Itu satu. Nah, kembali kepada Batan Merem itu sendiri. Batan Merem merupakan suatu yang sangat lumrah dulunya di Desa Adat Sebatu, yang merupakan suatu tempat yang sangat sakral dan angker lah dibilang, karena berada di tengah-tengah sentra Desa Adat Sebatu. Kemudian Batan Merem sendiri merupakan sesuatu yang sangat memiliki makna mendalam yang dimaknai oleh para tetua dulu, kemudian mungkin dinamakan seperti itu menyimpan sesuatu yang sangat mendalam bagi kehidupan kita semua. Itu satu. Nah, kemudian kembali kepada Batan Merem, dari etimologi kata, Batan yang berarti di bawah, dan Merem itu berkaitan dengan kata Berem yang berarti hitam atau kita identikan dengan kegelapan. Yang arti dari Batan Merem itu sendiri berarti dapat kita maknai sebagai yang di bawah kegelapan. Itu satu. Karena sangat kebetulan sekali tepatnya ada di area Setre, makanya ini menambah makna filosofis yang terkandung di dalam Batan Merem. Barang siapa yang berada di bawah kegelapan maka dia disebut mati. Itu satu. Bisa diartikan sebagai mati rasa, mati secara spirit, mati secara hakikat kehidupan itu yang mati, walaupun dia hidup tapi dia seandainya ada manusia yang mati rasa, dia tidak mempunyai rasa perih kemanusiaan, dia kurang rasa empati kepada sesama, ini bisa dikategorikan. Makanya hal seperti ini bisa dimaknai secara sangat mendalam sesuai dengan kehidupan di zaman sekarang. Itu si awal dari konsep yang diambil oleh Seketeruno Silemekar Banjar Sebatu untuk sekarang. Mungkin menyambung seperti penjelasan dari Beli Santika sebelumnya, itu Batan Merem sendiri terdapat di suatu tempat tepat di tengah Setre. Dan dari sinopsis yang sudah
kita baca sebelumnya juga itu berada di Setre dan lebih tepatnya itu di Seme. Nah mungkin di sini banyak dari semeton yang bertanya-tanya apa sih perbedaan dari Setre dan Semenya itu, kenapa dibedakan? Ya. Sedangkan kita secara luasnya lebih tahu kalau Setre itu Seme dan Seme itu Setre seperti dia. Tapi mohon maaf dari awal kepada para penekun sastra, mungkin keliru saya menjelaskan, saya mohon maaf, tapi saya ini mengacu pada beberapa literasi yang terwariskan oleh para tetua terdahulu. Sesungguhnya Setre dan Seme itu secara filosofi memang beda. Karena yang disebut Setre keseluruhan area dari kuburan ini, termasuk kumur dan lain sebagainya, tempat pencuburan itu dinamakan Setre. Termasuk ada di dalam sinopsis kita mengacu salah satu lontar yang kita pakai acuan adalah tutur lontar gong besi. Dari lontar gong besi kita bisa amati bahwa Setre tersebut merupakan tempat atau linggih dari Betari Durga. Nah kemudian di tengah Setre, di dalam areal Setre ada juga yang dinamakan Pemuun. Pemuun ini linggih atau dewanya itu adalah Sang Hyang Berawi. Dari sana sudah mengindikasikan bahwa Setre dan Seme itu berbeda. Nah sesungguhnya Setre ini secara garis besar kita dapat artikan seluruh areal yang berada di sana. Kemudian Seme ini spesifik menuju pada kuburan dan tempat kremasi dari jenazah tersebut. Nah secara energi ini berbeda. Nah dari sana itulah kenapa kita bikin sinopsis Seme dan Setre itu berbeda, karena secara makna atau secara filosofis ini memang beda. Karena yang disebut Setre Gandamayu itu adalah keseluruh areal tempat itu, tidak ada yang menyebut Seme Gandamayu. Nah, dari sanalah kita mencoba mengurai makna yang diwariskan dari literasi. Kita mengacu kepada makna atau esensi dari tempat tersebut yang terwariskan dari tetua terdahulu. Itu kurang lebih. Silakan. Baik, nah jadi dari sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana awal mula sinopsis dan tema dari ogoh-ogoh kami, yaitu ogoh-ogoh dengan judul Batan Merem. Dan mungkin selanjutnya kita akan bertanya ke konseptornya. Jadi untuk Beli Locong, bagaimana awalnya kenapa bisa mensupport ST Cilemekar? Memang sebenarnya saya Aneka kan dulunya emang anggota sebelumnya. anggota itu lah. Udah itu ya kebetulan saya juga ditunjuk dari ketua pemudanya, yuk nih sarang yuk sarang ya udah dan ya ini kebetulan yang teman gitu dengan dan ya, di bidang berikut teman gitu ya, akhirnya orang lah tahu kan. Terima kasih dari Beli Locong dan Beli Santika sudah membantu dari awal mula pembuatan ogoh hingga sekarang. Selanjutnya saya akan bertanya lagi ke Beli Locong. Sebelumnya kan
pastinya dari awal mulanya itu dari tema yang diberikan dan sinopsis dan cerita yang diceritakan dari Belisantika. Dari sana berasal bagaimana wujud fisik, bagaimana visualisasi dari ogoh-ogohnya gitu. Nah, pertanyaan saya, dari mana dapat ide, kenapa bisa visualisasinya seperti ini? Nika pertama nika tetuak engken carane ragu itu nuwakang apa sih yang diceritakan oleh beliau. Ada satu wak ini, coba saya tuh mencoba untuk menguakang satu itu. Dia mencoba untuk mendalam apa itu, bolak balik saya ke istilahnya ke Batan Merah, saya jalan tuh apa sih ini kok pohon beringin itu kayak apa sih bener. Dari situ tuh kelola berpikir kan, engken sih bentuk pohon beringin tuh tapi kan beda sama dari beberapa ogoh-ogoh yang pernah ada ya pohon gitu kan sudah sering nih. Tapi kita pengen menampilkan yang sesuatu yang beda lah. Ya punyan kayu gitu loh. Punyan kayu gitu, bukan raksasa, tapi ada punyan kayu yang bukan. Tapi sosok pohon beringin ini biar punyan kayu aja kelihatan gitu. Nah, gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk beli kadek sama beli locong. Jadi bagaimana sih proses pembuatan ogoh-ogoh dari awal, bagaimana perjalanannya, bagaimana perjalanan prosesnya? Mungkin dari kadek Proses perjalanan pembuatan ogoh-ogoh ini. Yeah. Proses perjalanannya cukup baik dan antusias dari teman-teman aku SD Cilamekar, juga kekompakannya sudah baik Vicky. Nah, dan support juga dari Prejuru nih ke, jangan dilupakan nih ke, itu sudah mensupport nih ke dari awal sampai ogoh-ogoh selesai nih ke, sudah selalu mendukung kegiatan kami, dan juga dari masyarakat dan juga dari beli-beli Niki sudah sering Niki untuk ikut dalam proses pembuatan dari awal dan sampai akhirnya terciptalah sebuah karya yang di belakang kita ini dengan bertemakan Batan Merah. Itu untuk prosesnya berjalan dengan lancar. Mungkin dari beli locong bisa menambahkan prosesnya dan kendala-kendalanya. Kalau dari proses itu sangat luar biasa, antusias dari pemuda nih sangat yang apresiasi banget. Terutama untuk saya, terima kasih banyak mungkin untuk saya pemuda yang juga mengucapkan terima kasih untuk saya sekali nih karena napi teke uleng masuk, dia udah di sini loh. Sementara kita aneh karena ngarap ogoh-ogoh aneh karena megai nih belum datang, mereka udah sapu-sapu bersih-bersih, sangat luar biasa. Sukses nih. Kalau nggak ada saya nih, ragat sih ogoh-ogoh ini itu loh. Dan kemudian dari teman-teman STT ini juga talenta baru nih sudah mulai muncul, yang punya bakat banyak. Untuk pembuatan wajah, untuk pembuatan tangan dan lain sebagainya, tiang sebagai kreator istilahnya ada nggak membantu di sini, benar sama sekali nggak ada membantu, tiang cuma mengarahkan aja kan, ini kurang gini loh, ini tambahin gini coba. Mereka yang kerja, tiang cuma gini kan, negak abang kopi kan saya udah itu aja gitu. Ya. Luar proses biasa yang luar biasa. Antusiasnya luar biasa, Bu. Mungkin yang tambahkan dikit Niki, inilah sisi positifnya kita buat satu gogo ya, dari munculnya talenta-talenta muda, dengan adanya suatu karya Niki kan kita bisa melihat dari dulunya yang nggak terlihat kan itu, jadinya sekarang muncul itu kan, itu merupakan hal yang positif sih.
Dan tiang juga sedikit untuk pemuda sarang sami, titiang matur suksema dahat karena semangat dan niko motivasi untuk ke arah yang positif sangat-sangat luar biasa. Dari pembuatan ogoh-ogoh ini terbentuklah tapi astane muncullah orang-orang yang punya tapi astane talenta baru, dan inilah yang sungguh kita harapkan untuk regenerasi dari Desa Adat Sebatu yang sangat-sangat berterima kasih dan apresiasi sekali gitu. Semua ring pemuda sarang sami ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita berlanjut ke ogoh-ogohnya nih, karena banyak dari semeton-semeton yang bertanya nih, ogoh-ogohnya kan berbentuk pohon beringin, dan dari sinopsisnya juga menjelaskan kalau ini merupakan tempat yang wujudnya itu sebenarnya pohon beringin yang tua. Nah, tapi di sini dari pohon beringinnya ini kan ada banyak tangan yang muncul dan ada kaki yang muncul, dan di belakangnya juga ada wajah yang muncul, tapi tidak ada badannya dan kurang lengkap seperti itu. Bagaimana itu sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan dari Beli Santika? Ya. Karena di Setre ini dari tadi kan sudah dijelaskan bahwa linggih atau dewanya itu adalah Betari Durga. Betari Durga sendiri mempunyai banyak perencang atau pasukan yang sangat banyak. Terutama di dalam percayaan kita di Bali disebut dengan kalau kepala saja itu disebut kemangmang. Kemudian dari badan disebut lawean, tangan disebut tangan-tangan, kaki saja disebut kuku, dan lain sebagainya banyak lagi. Kenapa yang diambil adalah bentuk fisik manusia yang terpecah? Karena kembali seperti di awal, Batan Merem, barang siapa yang terjebak dalam kegelapan itu sesungguhnya orang mati, kan begitu. Tapi sekarang itu orang mati sekarang dia kalau tidak bisa menggunakan akal budi dan spirit dia sebagai manusia, berarti dia hanya menggunakan kepala saja, hanya pikiran saja, tidak menggunakan hati nurani. Kemudian kalau tangan salah kan kita bisa mencuri. Nah, itulah bentuk real. Salah satu contoh kalau menggunakan lawean, kita maknai secara simbolis itu menggunakan hanya nutin gedang basang gitu, itu saja. Kemudian kalau kaki saja nyepuku, kalau terkenal di Bali kan gangsaran dina kuangan daya. Nah begitu, berarti kalau tidak menyatu antara kepala, badan dan keseluruh anggota badan, berarti badan dan jiwa tidak menyatu. Itulah orang yang kita maknai berada di alam kegelapan. Akhirnya muncul hal-hal negatif. Mungkin kita menjustis orang, tapi kebanyakan kita bisa lihat di fenomena zaman sekarang. Itulah kurang lebih dari visual yang ada di visual Gogo ya. Untuk selanjutnya ini pertanyaan untuk konseptornya Beli Ilocong. Ini kan banyak nih di TikTok maupun di IG kita setelah post tentang Batan Meremnya ini, ada dari semeton itu bertanya-tanya kenapa ini dari wajahnya ini terlihat sangat sedih. Apakah itu termasuk dengan bagaimana cuaca yang saat ini, atau bagaimana kejadian bencana alam yang saat ini, atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dari Beli Ilocong. Ya Nike, sebenarnya
Kalau bencana alam itu mungkin kalau dari tiang kebetulan aja ya, kebetulan ya alam nak cara kita man kekena man gitu ya itu. Cuman kita mensikapinya dengan bentuk ogoh-ogoh seperti ini tiang memang sengaja nih bikin sedih nih apa porem wajahnya gitu. Memang sengaja memang bikin sedih karena tapi kekena iraga tuh sana kurang gini aja Ya, alamnya gitu. Artinya adik kene yang ragana gitu model. Jadi eksploitasi secara berlebihan dan lain sebagainya itu. Kan gregetan gitu modelnya lo, gregetan coba mumpung iraganya punya bingin jadi dini nih gitu. Cek dini mau pesuang lu apa ngasih nisen kena aja. Iya sana coba iraga di punya bingin gitu. Coba iraga memposisikan diri sebagai punyan kayu gitu aja iraga cek keneangan nah di cek keneangan di nah gitu. Itu rasa iraga menjalan itu yang kena. Nah gitu bersesengat di turun tuh. Ya, Gitu. ya mungkin saya tambahkan sedikit karena kita sering berdiskusi tentang pembuatan ogoh-ogoh. Nah, satu dari muka atau porom muka dia tidak laki dan tidak perempuan. Ini mengandung makna yang bagi diskusi kita berdua karena filosofi ini untuk semua orang, baik laki dan perempuan. Makanya dari segi wajah Nike dan nak loh dan nak muani karena perwujudan Sang Hyang Siwo pun disebut Ardhanareswari karena ini untuk semua orang. Nah, ini ke satu. Kenapa juga porom mukanya sedih dan bisa kita maknai bahwa sesungguhnya hal yang paling menyeramkan itu adalah kesedihan. Nah, kita berusaha keluar dari hal yang biasa karena yang kita identikan dengan seram itu dengan caleng rock. Bukan sih itu salah, tapi kita Locong punya konsep yang berbeda. Hal yang paling menyeramkan itu adalah kesedihan. Kesedihan alam. Kalau dia sudah diam, itu sangat menyeramkan. Makanya bencana dan lain sebagainya bentuk dari terdiamnya alam terhadap perilaku kita sendiri. Nah, sebenarnya ini suatu filosofi yang kita maknai sangat mendalam tentang kehidupan kita sekarang. Nah, inilah yang sangat kita tekankan dari hal yang lokal menjadi hal yang universal untuk kita introspeksi diri. Mulat sarira yang cara balene nyicek dulu. Oh, hati kene lah. Mari kita dari ogoh-ogoh ini mari kita mulai membuka mata hati dari kegelapan ke hal yang lebih terang ke depan. Ya. Semua.